Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dari kelompok pengendalian stepper dengan mikroprosesor melalui keypad akan menjelaskan tentang mosi berikut ini yang nanti akan dijelaskan oleh Tita untuk dasar teorinya dan dilanjutkan untuk pengenalan komponen oleh Rifki. Lalu ada penjelasan tentang flowchart oleh Mutia dan juga ada perangkaian oleh Samuel Resputra, lalu ada coding oleh Kang Fadli, lalu terakhir akan ada aktivasi oleh Kronika. Ya, langsung saja disimak videonya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad. Motor stepper ini merupakan salah satu jenis motor elektrik yang dapat dikendalikan posisi sudutnya secara diskrit. Prinsip motor kerja motor stepper ini mirip dengan DC motor, yaitu sama-sama dicatu dengan tegangan DC untuk memperoleh medan magnet. Perbedaan antara motor stepper dengan motor DC yaitu motor DC mempunyai magnet tetap pada stator, sedangkan motor stepper mempunyai magnet tetap pada rotor. Motor stepper tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Motor stepper bergerak secara step by step sesuai dengan spesifikasinya, dan bergerak dari satu step ke step berikutnya memerlukan waktu. Motor stepper pada kecepatan yang rendah akan menghasilkan torsi yang lebih besar. Kemudian gerakan motor stepper sesuai dengan pulsa-pulsa digital yang diberikan, seperti halnya motor konvensional DC biasa. Motor stepper juga dapat berputar dalam dua arah, yaitu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, yaitu dengan memberikan polaritas yang berbeda. Ada dua tipe motor stepper, yaitu motor stepper bipolar dan unipolar. Pada motor stepper unipolar, arus yang mengalir melalui coil hanya satu arah, sedangkan pada motor stepper bipolar, arus mengalir melalui coil dalam dua arah. Motor stepper unipolar dapat difungsikan untuk perputaran half step dan full step, sedangkan motor stepper bipolar hanya dapat difungsikan untuk perputaran full step saja. Prinsip dasar dari motor stepper adalah berdasarkan prinsip dasar magnet, yaitu kutub senama magnet akan saling menolak dan kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik. Berikut merupakan flowchart mengenai praktikum kita pada kali ini. Kita akan memulai simulasi, lalu kita akan menyiapkan komponen-komponen yang diperlukan. Lalu selanjutnya kita akan menyambungkan komponen-komponen tersebut menjadi suatu rangkaian dengan menyambungkan kabel-kabelnya. Lalu setelah rangkaian itu selesai dirangkai, kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu pengkodingan rangkaian. Setelah sudah, kita akan men-start simulation pada simulator. Jika simulasi gagal berjalan, maka kita akan kembali ke tahap yang sebelumnya, yaitu pengkodingan rangkaian. Jika berhasil, maka kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu menekan tombol pada keypad. Setelah itu, kita mempunyai satu opsi inputan, yaitu angka 1. Jika kita menekan angka 1, maka motor stepper akan berjalan satu step searah dengan jarum jam atau clockwise, lalu kembali ke posisi awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memasukkan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini. Yaitu yang pertama ada IC. Di sini IC yang dipakai ini tipe ULN 2003A. Lalu kita masukkan langsung ke komponen selanjutnya, yaitu keypad. Keypad ini berfungsi sebagai input di praktikum kali ini. Lalu komponen selanjutnya yaitu motor yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu motor stepper. Lalu selanjutnya Arduino. Nah, untuk komponen lainnya seperti power dan ground sudah ada di opsi menu bar di samping. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan mulai untuk merangkai. Nah, ini ya, kita akan coba mulai untuk merangkai. Ini kita pertama masukin dulu si Arduino-nya. Nah, ini lalu di sini kita masukin keypad.
kita masukin ke sini. Nah, lalu kita masukin motor starternya. Ini. Nah, lalu yang terakhir kita masukin ULN 2003A. Di sini. Nah, sama unsur terakhirnya juga, kita jangan lupa power. Nah, untuk power, kita masukin di sini. Nah, setelah ini, kita akan bakal langsung mulai merangkai, teman-teman. Di sini kita rangkai mulai dari di keypadnya dulu mungkin ya. Ya mungkin dari keypad, dari IC-nya dulu deh. Dari IC-nya dulu di sini. Kita masukin pin 1 ke nomor 13. Nah, selanjutnya ini kita masukin pin 2 ke nomor 12. Nah, selanjutnya kita masukin pin 3 ke pin 11 pada Arduino. Lalu pin 4 kita masukkan ke pin 10. Nah, setelah itu kita coba sambungin si motor ini ke ground ya. Sama sini kita yang input yang pertama ini kita coba sambungin ke pin 15. Pin 16, salah pin 16. 16. Terus untuk yang ini keduanya kita coba mau atau ini dulu deh, yang ketiga. Kita coba sambungin dulu ke pin 15 ya. Nah, salah guys, sorry. Ini kita delete aja, delete aja. Lanjut ya. Ini yang pin ketiga ini kita masukin ke pin 15. Nah, terus kita coba yang pin 3 yang sebelah sini kita sambungin ke pin 9. Nah, pin yang ini kita coba sambungin ke masukkan ke pin 9 juga. Nah, nantinya bakal diteruskan kepada power. Nah, ini kesini dulu. Ini baru diterusin ke power. Oke, terus yang pin yang ini kita akan sambungkan kepada pin 13. Dulu ke sini ya. Nah, yang ini ya. Baru kita sambungin ke pin 14 ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita sambungin si power, bukan power, keypad ini ke Arduino. Gimana caranya? Kita sesuaiin sama pin yang di sini. Kita dari angka 1 ini. Kita masukin ke pin 8. Input 2, kita masukin ke pin 7. Nah, belum.
Nah, yang pin 3 ini kita masukin ke pin 6. Nah, selanjutnya yang pin A, B, C, D ini kita sesuaikan sama bawahnya ya teman-teman. Ini input A, kita masukin ke input yang sini 5, yang B-nya ke inputan 4, nah, pin yang C kita inputin ke nomor 3, nah yang D kita inputin ke nomor 2. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya dulu bagian coding ya. Yang pertama kita cek dulu nih kabel sudah benar apa belum. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 13, 12, 11, 10. Oke. Ini power. Lalu ini output. Oke, benar. Nah, kita ke codingannya, coding Arduino. Yang pertama dari awal. Ini saya sudah tulis semuanya untuk mempersingkat waktu. Lalu yang pertama ini karena kita menggunakan keypad ya pada rangkaiannya, kita pertama masukkan library keypad terlebih dahulu. Lalu semua yang ini adalah untuk konfigurasi keypad. Pertama ini inisiasi baris, inisiasi kolom, lalu ini inisiasi array dari angka keypad ya 1 sampai 0, lalu bintang dan pagar. Lalu ada ini untuk pin out dari keypadnya ya 5 sampai 2 dan 8 sampai 6, bisa kita cek benar atau enggak. Ini 8, lalu ini 6, sini 5 sampai 2. Oke, benar. Ini beres. Lalu ini untuk inisiasi keypadnya. Lalu adalah konfigurasi motor stepper. Ini input 1, input 2, input 3, input 4 dari pin 13 sampai 10. Kita coba cek. 13 sampai 10. Oke, benar. Selanjutnya itu setup inputnya kita jadiin output semua ya. Input 1 di output sampai input 4 sebagai output. Lalu dari motor stepper tuh kan ada banyak stepnya. Nah, di sini kita gunain 4 step aja ya, biar mudah. Ada AB, BC, CD, dan DA. Lalu kita inisiasi untuk masing-masing step ini AB, BC, CD, dan DA. Untuk AB seperti ini, input 1 2 high, input 3 dan 4-nya low. Input 1 dan untuk yang BC, input 1 low, input 4 low, input 2 dan 3 high. Nah, untuk yang CD, input 1, input 2 low, input 3 dan 4 high. Lalu yang DA, input 1, input 4-nya high, input 2 dan 3-nya low. Nah, tahu untuk pin out ini bisa kita lihat pada datasheet-nya ya. Kita lihat datasheet dari sini. Nah, ini untuk AB ini yang harus dinaikkan voltnya, input 1 1, input 2-nya 1, BC, CD, dan DA. Tuh, nah, untuk mengetahuinya, ini muternya seperti apa, bisa kita langsung coba di Proteus. Kita copy dulu hex-nya. Kita buka Proteus. Kita hapus. Oke. Kita start. Nah, di sini kita inisiasinya untuk pencet nomor 1 AB, input 2 BC, input 3 CD, terus kalau pencet nomor 4 DA. Kita cek kalau AB itu putar kemana? Oh, AB ke kiri. Lalu yang B itu ke B ke sini. 3 itu ketiga ke sini. Lalu yang 4, yang 4 ini ya ke 0. Oke, nah karena di modulnya itu diperintahkan untuk berputar searah jarum jam, lalu berjalan sebanyak 1 step. Nah, karena searah jarum jam berarti kan ke kanan ya.
Nah, berarti yang ke kanan tadi di keypad 3 dan 4. Berarti CD dan DA. Oke, ini bisa kita hapus berarti. Nah, DA ini CD lalu DA. Ini karena perintahnya tuh nomor 1 ya. Berarti ini if key-nya sama dengan 1. Lalu delay-nya 500, ini delay 1000 untuk kembali lagi ke posisi awal. Dan tadi kita tahu ya kalau DA itu ke arah posisi awal lagi atau derajat 0. Oke, for it loop. Satu step, CD 90 lalu DA. Kenapa kembali lagi DA? Karena yang diminta hanya satu step ya. Jadi kita cukup CD aja yaitu sebanyak 90 derajat. Lalu kembali ke posisi awal, yaitu kembali lagi ke kiri. Oke, terus selanjutnya dilanjutkan oleh Veronica. Oke, baik, selanjutnya setelah kita compile. Oke, lalu di sini kita copy dulu kode headers-nya. Ini ya, copy. Ini kita tekan 2 kali. Lalu program file ini harus terlebih dahulu. Nah. Oke. Coba run. Oke. Nah, itu kita tekan tombol 1 ini untuk memutar DC-nya ya ke arah jarum jam. Nah, sudah berputar. Oke. Itu kita stop. Terima kasih teman-teman telah menyimak videonya. Dapat disimpulkan bahwa keypad menjadi inputan untuk Arduino dengan inputan 1 akan bergerak ke arah jarum jam atau disebut dengan satu step. Kenapa kita menggunakan motor stepper unipolar? Karena motor stepper ini bisa bergerak kedua arah dan bisa disesuaikan dengan codingan yang kita sesuaikan di Arduino-nya. Ini cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan ataupun salah tutur kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semuanya.